Shalom, puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Dan di hari ini saya akan membawakan tema yaitu tentang kebenaran dan integritas. Kebenaran dan integritas. Kita lihat di dalam Matius pada pasal 5 pada ayat yang ke-33. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, di dalam pengajaran Yesus di Injil Matius pada pasal 5, Yesus menekankan pentingnya hidup dalam integritas. Yesus berkata bahwa perkataan kita seharusnya cukup ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kenapa? Karena seseorang yang harus pakai kata-kata bersumpah atau membuat janji yang panjang lebar untuk meyakinkan orang lain, justru sebenarnya dia sedang menunjukkan bahwa perkataannya sendiri tidak cukup bisa dipercaya. Nah, Tuhan Yesus menginginkan agar kita hidup dengan cara yang berbeda dari kebiasaan apa yang orang dunia ini buat, yaitu hidup dalam kejujuran dan ketulusan yang konsisten. Supaya apa? Supaya orang tidak perlu bukti tambahan lagi bahwa kita ini berkata benar, karena hidup kita sudah cukup menunjukkan bahwa kita dapat dipercaya. Nah, saudara, kita tentu ingat ada kisah anak gembala domba yang berteriak, ada serigala, padahal tidak ada serigala. Nah, karena dia terlalu sering berbohong, akhirnya ketika serigala benar-benar datang dan dia berteriak ada serigala, maka tidak ada seorang pun yang percaya kepadanya. Nah, demikian juga jika kita gagal menepati perkataan kita yang sudah kita janji sama orang, maka kepercayaan orang terhadap kita itu akan luntur dan dampaknya bisa sangat besar. Kalau kita lihat di zaman sekarang, sangat jarang orang menjalankan urusan hanya dengan kata-kata dan jabat tangan. Saya percaya pada saat seorang dealing dengan orang lain, gak cukup dengan kata-kata saja, atau gak cukup dengan berjabat tangan saja. Bahkan kontrak tertulis pun itu seringkali dilanggar jika ada celah hukum di dalamnya. Nah, tetapi inilah yang membedakan kita, orang percaya yang sebagai anak-anak Tuhan. Ini yang membedakan bahwa kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan gambarnya Tuhan kita. Gambar Tuhan kita, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apapun yang Dia firmankan pasti digenapi. Nah, Anda dan saya, kita ini diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Artinya, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang menepati janji juga sama seperti Tuhan menepati janji. Bahkan, tubuh kita ini sebenarnya secara ilmiah itu merespon secara negatif ketika kita berbohong. Makanya, kenapa alat mendeteksi kebohongan itu dapat bekerja. Nah, berarti hari ini mari ambillah komitmen. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya. Orang yang kata-katanya bisa diandalkan. Jadilah demikian. Yaitu orang yang tidak perlu bersumpah demi meyakinkan orang lain. Seringkali zaman now orang keren katanya, swear. Beneran swear gitu kan. Gak perlu sebenarnya. Gak perlu ada tambahan seperti itu. Kenapa? Karena kehidupannya sendiri itu sudah menjadi bukti tanpa perlu ada penambahan sumpah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika Anda hidup di dalam integritas, maka ini yang terjadi. Orang akan menghormatimu dengan cara yang baru. Ketika kamu hidup di dalam integritas, maka hatimu akan merasa ringan dan damai sejahtera. Dan ketika Anda hidup di dalam integritas, maka itu akan menyenangkan hatinya Tuhan. Karena Tuhan melihat engkau serupa dengan Dia. Saya berdoa hari ini saudara bisa beraktivitas dengan luar biasa. Dengan kesadaran yang baru. Bahwa kita adalah orang yang berintegritas di dalam kebenaran. Dan kita berkata-kata dengan benar di dalam kehidupan kita. Dalam hal apapun yang kita kerjakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar firman Tuhan. Ajarlah kami untuk hidup di dalam kebenaran dan integritas. Biarlah perkataanku menjadi ya, kami katakan ya, dan tidak kalau memang itu tidak. Maka
bentuklah kami menjadi pribadi yang dapat dipercaya, sebagaimana Engkau yang selalu setia menepati janji-Mu. Kami percaya Roh Tuhan yang ada di dalam diri kami, memampukan kami untuk menjadi pribadi yang tulus, yang jujur, dan konsisten di dalam ketulusan dan kejujuran. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.